Terkejut, dia menjawab sambil memanggilnya Tuan Russell. Ridman mengatakan untuk bertemu lagi di Menara Api. Aiden menjawab dengan tegas ya. Setelah beberapa saat, Russell kembali ke wujud aslinya dan berjalan di sepanjang pantai. Dia berpikir bahwa, seperti yang diharapkan dari sebuah negara yang dihuni oleh Beastmen, manusia sangat sedikit di sekitar sini. Jika ada, dia kemungkinan akan bertemu dengan Beastmen yang lebih buas di dalam pulau. Dia melihat seekor monyet berlari melintasi atap rumah di dekatnya dan mengenalinya sebagai Beastman tipe monyet, terkesan dengan kecepatannya. Dia berhenti sejenak dan bertanya-tanya kemana harus pergi selanjutnya. Tak lama kemudian, Russell masuk ke sebuah bar, berpikir bahwa bar biasanya adalah tempat terbaik untuk mengumpulkan informasi di tanah yang asing. Bartender yang tampak seperti Beastman kambing menyapanya dan bertanya apakah dia datang sendirian. Russell meletakkan sebuah koin di atas meja dan memesan segelas bir dingin. Dia berkomentar bahwa koin itu terlalu banyak untuk satu gelas saja. Russell menjawab bahwa kelebihan itu harus dianggap sebagai pembayaran untuk menjawab beberapa pertanyaan. Dia mengangguk dan bertanya pertanyaan apa yang dimiliki. Russell bertanya apakah ada sungai api di pulau itu. Dia mengulangi frasa sungai api, dan mengatakan bahwa jika Russell merujuk pada daerah sekitar aliran lava, maka ya, ada beberapa tempat seperti itu. Russell menyesap birnya dan mengulanginya di beberapa tempat. Dia menjelaskan bahwa Pulau Kuril terbentuk akibat letusan gunung berapi, meskipun gunung berapi itu telah dorman selama berabad-abad, jadi tidak perlu khawatir tentang bahaya apapun. Russell mengangguk dan menjawab bahwa dia mengerti. Dia kemudian bertanya apakah ada tempat di mana sungai es dan sungai api bertemu. Dia minta maaf, mengatakan dia tidak mengerti maksudnya. Russell meyakinkan bahwa tidak apa-apa. Kemudian, Russell keluar dari bar dan merenung bahwa sepertinya dia perlu menjelajahi pulau ini lebih menyeluruh. Dia memutuskan bahwa menuju ke pusat pulau adalah langkah pertama yang paling logis. Setelah beberapa saat, dia berdiri di hutan, termenung dalam-dalam, dengan tangan di dagu. Tiba-tiba, makhluk bertipe monyet yang tadi muncul dan bertanya apakah dia membutuhkan pemandu. Dia mengacungkan 2 jari dan mengatakan tarifnya 2 koin perak per jam, dengan percaya diri mengklaim bahwa Russell tidak akan menyesal mempekerjakannya. Russell berpikir dalam hati dengan kesal bahwa para bodoh ini terlalu jelas dengan rencana mereka. Monyet itu mengklaim tidak ada ras lain di dekat pantai yang sebaik mereka dalam berjejaring, artinya mereka lebih tahu daerah itu daripada siapapun. Russell mengikuti dari belakang dan menjawab dengan sarkastik, seberapa dapat diandalkah itu? Lalu dia bertanya kemana tepatnya dia akan membawanya. Dia tertawa dan berkata itu dimanapun dia ingin pergi. Russell mengerutkan kening dan berkata itu aneh, karena dia tidak ingat memberitahunya kemana dia berniat pergi. Dia menambahkan bahwa dengan hanya 2 perak, tampaknya ada terlalu banyak pemandu di sekitar. Sambil berbicara, dia diam-diam mengamati sekelilingnya, memperhatikan banyak mata yang tersembunyi di antara pepohonan. Dia terkejut dan bertanya kapan dia menyadari adanya penyergapan itu. Russell mengingat saat itu dan menjawab bahwa dia menyadarinya sejak awal. Dia terkejut dan bertanya mengapa dia mengikutinya. Russell dengan tenang berkata dia butuh seseorang untuk melakukan sedikit pekerjaan untuknya. Dia menggeram dan berkata awalnya dia akan membiarkan nyawanya jika dia menyerahkan barang-barangnya dengan tenang. Tapi sekarang dia berubah pikiran, mereka akan menguliti hidup-hidup. Tiba-tiba, beberapa monyet melompat turun dari pohon untuk menyerang. Russell mengaktifkan kekuatannya dan menyatakan bahwa mereka pasti tidak percaya dia akan masuk ke dalam perangkap tanpa persiapan. Monyet itu terkejut dan berteriak bahwa itu adalah sihir dengan jangkauan luas. Dia langsung berteriak agar semua mundur. Russell berkata ini akan sedikit menyakitkan dan melanjutkan menggunakan keterampilan rantai petir untuk melumpuhkan sisa monyet manusia itu. Dengan terkejut dia berseru tidak percaya bahwa mereka benar-benar habis dibasmi. Melihat keadaan setelahnya, Russell berkomentar bahwa semua tampak benar-benar kelelahan. Sambil menyalurkan cahaya petir di tangannya, dia menyebutkan bahwa dia punya beberapa pertanyaan dan meyakinkan akan menjawabnya dengan baik. Kemudian dia meraih bahu monyet itu. Setelah beberapa saat, monyet itu bertanya tentang tempat di mana lava mengalir. Russell duduk di depannya dan memastikan bahwa tempat itu ada, yaitu di persimpangan sungai es dan sungai api. Monyet itu berlutut di tanah bersama yang lain dan meminta maaf, mengakui bahwa dia belum pernah mendengar tentang tempat seperti itu. Russell bertanya apakah dia berbohong tentang menjadi orang yang paling tahu tentang Pulau Kiril. Dia membantah tuduhan itu, menegaskan bahwa tidak ada tempat seperti itu di cincin luar pulau. Russell kemudian bertanya apakah ketiadaan tempat seperti itu di cincin luar berarti mungkin ada di cincin dalam. Monyet itu menundukkan kepala dan mengaku bahwa sebenarnya dia tidak tahu apa yang ada di dalam cincin dalam. Russell bangkit berdiri dan menyatakan bahwa dia harus masuk ke dalam. Sebagai tanggapan,
Dia yang terkejut bertanya apakah dia benar-benar serius. Russell bertanya apakah dia tidak diperbolehkan melakukan itu. Dia mengakui bahwa dia sadar akan kekuatannya sendiri, tetapi menunjukkan bahwa mereka di dalam bukan orang biasa, mereka pada dasarnya bermusuhan. Jika mereka mengetahui bahwa ada orang luar, terutama manusia, yang memasuki wilayah mereka, mereka kemungkinan akan menyerangnya tanpa ragu. Kemudian, Russell duduk di dekat api dan merenung bahwa inilah yang telah diberitahukan kepadanya. Tetapi ia bertanya-tanya apakah pertemuan ini tidak berlangsung terlalu cepat, saat sekelompok kerbau muncul di hadapannya. Salah satu kerbau pemimpin bertanya apakah dia adalah orang luar yang menyebabkan gangguan di pulau itu, sambil mencatat bahwa dia lebih kecil dari yang diharapkan. Russell merasakan tidak ada niat untuk membunuh mereka, hanya keinginan untuk bertarung. Dia berpikir mungkin ini hanyalah naluri dari para beasmen yang hidup semata-mata untuk mengejar kekuatan. Dia kemudian bertanya apakah mereka datang untuk melawannya. Kepala kerbau menjawab bahwa Russell kemungkinan sudah tahu alasan kehadiran mereka. Dia meminta maaf, menjelaskan bahwa itu memang sifat mereka, dan menambahkan bahwa dia akan memberitahu mereka saat dia siap. Russell mengaktifkan kekuatannya dan menyatakan dimulainya pertarungan. Saat dia maju menyerang, dia berkomentar bahwa dia menghargai kepribadian kerbau itu, dan ingin melihat apakah dia benar-benar memiliki keterampilan yang diperlukan. Russell mulai mengumpulkan mana di tangannya, berpikir bahwa dia tidak akan bisa menghentikan serangan itu dengan mantra setengah hati. Dia menyadari bahwa mananya harus dikondensasi sampai potensi penuhnya. Kemudian dia melepaskan energi itu kepadanya menggunakan keterampilan gelombang kejut. Kepala kerbau berkomentar bahwa itu tidak buruk, tapi dia tidak akan mundur oleh kekuatan selevel itu. Dia menganggap tingkat sihir itu tidak berarti dan berencana menggunakan kekuatan serta gerakannya untuk menembus gelombang kejut tersebut. Namun, gelombang kejut itu secara tak terduga melemparnya jatuh ke tanah. Seekor kerbau lain, terkejut, berteriak bahwa dia tidak percaya bos bisa terlempar hanya dengan satu pukulan. Seekor kerbau lain mengamati bahwa penyihir manusia itu kuat. Mereka bergerak menuju Russell. Seekor kerbau menyarankan untuk melawannya, tapi yang lain bersikeras agar dia yang maju dulu. Russell tertawa. Kepala kerbau memerintahkan mereka untuk diam dan mundur, mengatakan bahwa Russell bukan orang yang bisa mereka hadapi bersama-sama. Ia berpikir dalam hati bahwa tidak ada kerusakan yang terjadi meskipun kekuatan yang seharusnya bisa mematahkan tulang telah digunakan. Tubuhnya telah dioptimalkan untuk bertarung, dan jika dia tahu cara menggunakan aura, dia akan menjadi manusia super. Tidak, dia akan menjadi sesuatu yang lebih hebat. Russell bertanya apakah dia ingin melanjutkan. Dia menjawab tentu saja, tapi tubuhnya sudah terluka parah dan dia meragukan kemampuannya untuk terus bertarung. Dia berjabat tangan dengan Russell, mengakui itu kekalahannya, memuji pertarungan itu, dan bertanya apa yang membawanya ke cincin dalam, karena dia tahu manusia biasanya hanya berdagang di cincin luar. Russell mengatakan dia sedang mencari tempat di mana sungai es dan sungai api bertemu, dan dia bertanya apakah yang lain tahu di mana itu. Dia menjawab bahwa dia telah hidup selama 80 tahun dan belum pernah mendengar tentang tempat seperti itu. Russell mengakui hal itu dan merenungkan bahwa tempat seperti itu tidak mungkin ditemukan dengan mudah. Dia mencatat bahwa kejadian di dunia bawah berjalan jauh lebih lancar dari biasanya. Dia mengatakan bahwa jika dia pergi ke wilayah ilahi, mungkin dia bisa menemukan beberapa petunjuk. Russell, terkejut, bertanya tentang wilayah ilahi dan apa itu. Dia menjelaskan bahwa itu adalah tanah suci tempat seorang dewa tinggal. Dia belum pernah mengunjunginya sendiri,